Lihatlah planet menakjubkan ini. Ia tampak seperti terbakar. Permukaannya pasti lebih panas daripada di tengah-tengah lembah maut. Tanahnya kering, dipenuhi retakan-retakan besar. Gak ada setetes pun air di wilayah panas ini. Ini planet yang sama, tapi tampak seperti tempat yang berbeda. Semuanya membeku. Suhunya sangat rendah sehingga nggak ada peluang sedikit pun bagi kehidupan untuk bertahan di planet ini. Planet aneh ini dinamai HD 20794D dan lokasinya 19,7 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Planet ini adalah bumi super, yang berarti planet ini lebih besar dari bumi tapi lebih kecil dari planet es raksasa seperti Neptunus. Yang membuat planet ini menarik adalah orbitnya yang gak biasa, yang membuatnya keluar masuk zona layak huni bintangnya, yaitu area di mana suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Kita belum pernah melihat planet yang gak biasa ini secara langsung. Para astronom mendeteksinya dengan mengukur goyangan kecil pada bintang induknya menggunakan dua instrumen canggih, Espresso dan HARPS, yang berada di teleskop-teleskop di Chili. Kedua instrumen ini mengukur kecepatan radial, yaitu gerakan kecil yang terjadi pada bintang saat gravitasi planet menariknya. Semakin besar goyangannya, semakin masif planet tersebut. Setelahnya, para astronom menganalisis data dan menemukan kalau planet ini bermassa sekitar 6 kali lipat massa bumi. Planet ini mengorbit sebuah bintang yang sedikit lebih kecil dan lebih redup daripada matahari. Bintang ini unik karena cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang, nggak seperti bintang-bintang lain yang menjadi tuan rumah bagi eksoplanet. Kamu nggak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Sistem bintang ini sudah diamati selama lebih dari 20 tahun. Para astronom sudah lama menduga kalau sistem ini memiliki banyak planet. Pada tahun 2011, para ilmuwan menemukan dua bumi super lainnya yang masing-masing mengorbit bintangnya setiap 18,3 dan 89,6 hari. Selama beberapa waktu, para peneliti mengira mereka sudah menemukan planet ketiga dengan periode orbit 40 hari. Belakangan, mereka sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi setelah menganalisis ulang data selama bertahun-tahun, para astronom berhasil mengonfirmasi planet ketiga itu memang ada, yaitu planet ekstrim HD 20794D. Seorang peneliti dari Universitas Oxford berperan penting dalam mengidentifikasi planet tersebut. Dia menggunakan algoritma komputer khusus bernama Yarara untuk memisahkan sinyal lemah planet tersebut dari derau latar belakang. Algoritma ini membantunya mengonfirmasi bahwa planet tersebut benar-benar ada dan cukup unik. Berbeda dari planet-planet di tata surya yang sebagian besar memiliki orbit melingkar, planet yang baru ditemukan ini memiliki orbit sangat elips dan merenggang. Planet ini butuh waktu 647 hari untuk menyelesaikan sekali putaran mengelilingi bintang induknya, atau 40 hari lebih cepat dari orbit Mars mengelilingi matahari. Pada titik terjauhnya, planet ini berjarak 2 kali jarak bumi ke matahari, yang menjadikannya planet es jauh di luar zona layak huni. Pada titik terdekatnya, planet ini bergerak ke dalam hingga 0,75 SA, di mana ia memasuki zona layak huni, di mana air dalam wujud cair mungkin ada. Pergerakan ekstrim ini menciptakan musim yang sangat aneh. Pada sebagian orbitnya, HD 20794D membeku seperti gurun es. Ketika mendekati bintangnya, suhunya meningkat dan es kemungkinan besar akan mencair, membentuk lautan sementara. Planet ini kemudian mengalami musim panas yang singkat dan terik. Saking panasnya, air di permukaan planet bisa menguap ke atmosfer. Gak lama kemudian, planet ini bergerak menjauh lagi. Hal ini memicu musim gugur dengan hujan yang diikuti oleh pembekuan di musim dingin. Dengan kata lain, planet ini mengalami peralihan suhu sangat dingin dan panas yang menyengat, yang membuatnya menjadi tempat yang gak bisa ditebak untuk kehidupan. Jika ada bentuk kehidupan di sana, mereka pasti harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang ekstrim. Kenapa planet ini mengikuti orbit yang membingungkan?
Mungkin ini sisa efek dari kejadian miliaran tahun lalu, saat sistem keplanetan masih dalam proses pembentukan. Pada suatu titik, planet besar lainnya mungkin mengganggu orbit planet unik ini. Penjelasan lain yang mungkin adalah sebuah planet raksasa pernah ada di sistem ini dan gravitasinya mendorong HD 20794D ke jalur yang memanjang. Kemudian, planet raksasa ini terlontar dari sistem dan meninggalkan planet yang lebih kecil di orbitnya saat ini. Teori ini masuk akal karena dua planet lainnya di sistem B dan C memiliki orbit yang lebih normal dan melingkar. Penemuan planet ini sangat menarik karena menantang apa yang kita ketahui tentang planet layak huni. Sebagian besar planet di zona layak huni berada di sana secara permanen, tapi HD 20794D hanya melewatinya. Para ilmuwan ingin tahu apakah planet semacam itu masih bisa mendukung kehidupan meskipun hanya sebentar. Karena itu, teleskop-teleskop masa depan akan mempelajari atmosfer planet ini untuk mencari tanda-tanda adanya air, gas, atau bahkan kehidupan. Bumi super lainnya yang mungkin memiliki kondisi tepat untuk kehidupan mengorbit sebuah bintang yang jaraknya 137 tahun cahaya. Dalam ukuran antariksa, jarak ini tergolong dekat. 1 tahun cahaya adalah sekitar 9,6 triliun kilometer. Planet ini dinamai TOI 715b dan ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Bumi. Gak seperti HD 20794D, planet ini secara permanen berada di zona layak huni. Beginilah penampakan planet ini menurut para astronom. TOI 715b mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit hanya dalam waktu 19 hari. Tapi meski dekat dengan bintang induknya, planet ini nggak terlalu panas karena bintang induknya merupakan katai merah. Ini jenis bintang yang lebih kecil dan dingin dari matahari. Artinya, TOI 715b mungkin memiliki suhu yang lebih dingin dibanding eksoplanet lain yang mengorbit bintang yang lebih panas. NASA menemukan planet ini menggunakan Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teleskop luar angkasa ini menemukan planet dengan mengamati penurunan kecerahan bintang yang terjadi saat planet lain melintas di depannya. Karena katai merah lebih kecil dan lebih redup daripada matahari, planet yang melintas di depannya akan lebih mudah dideteksi. Para astronom berencana untuk mempelajari planet ini lebih jauh menggunakan teleskop antariksa James Webb. Teleskop canggih yang berada 1,6 juta kilometer dari bumi ini bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh. Jika TOI 715b memiliki atmosfer, maka JWST bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan gas apa saja yang ada di sana dan apakah kondisi tersebut bisa mendukung air dalam bentuk cair atau bahkan kehidupan. Satu planet lagi yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan di luar bumi adalah bumi super yang sangat padat di sistem K2360. Sebuah tim peneliti internasional dari Jepang dan Eropa telah menemukan sistem multiplanet luar biasa yang mengitari bintang serupa matahari yang jaraknya 750 tahun cahaya. Sistem ini memiliki 2 planet, yang salah satunya merupakan planet berbatu terpadat yang pernah ditemukan. K2360b adalah bumi super berbatu, berukuran 1,6 kali ukuran bumi, tapi masanya 7,7 kali lebih besar. Ini membuatnya sepadat timah. Planet ini mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit penuh hanya dalam waktu 21 jam. Planet ini merupakan planet berperiode ultra pendek terpadat yang diketahui dengan karakteristik yang terukur dengan baik. Sedangkan saudaranya adalah planet luar yang jauh lebih besar dengan massa setidaknya 15 kali massa bumi. Planet ini butuh waktu 9,8 hari untuk mengitari bintangnya. Sayangnya, karena planet ini nggak melintas di depan bintang induknya dari jarak pandang kita, para ilmuwan nggak bisa mengetahui ukuran pastinya. Planet yang luar biasa padat ini
mungkin merupakan inti dari planet yang jauh lebih besar. Seiring waktu, radiasi yang kuat dari bintang induknya mungkin melontarkan lapisan luarnya sehingga hanya menyisakan inti yang padat dan berbatu. Jadi, planet ini mungkin bisa menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet-planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Para astronom menduga planet ini bergerak ke dalam seiring waktu akibat interaksi dengan planet pasangannya yang lebih besar. Salah satu kemungkinannya adalah migrasi eksentrisitas tinggi, di mana orbit planet menjadi sangat melebar akibat interaksi gravitasi sebelum akhirnya menjadi lebih melingkar di dekat bintang. Teori lainnya adalah putaran dan kemiringan aksial planet bisa menyebabkan orbitnya menjadi lebih melingkar. Planet seperti ini sangat langka, dan menemukan planet serupa dengan pendamping luar yang masif bisa membantu para ilmuwan untuk menyempurnakan teori mereka tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi di lingkungan yang ekstrim. Dengan bantuannya, kita juga bisa memahami bagaimana planet berbatu berevolusi dan apa yang terjadi pada planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Uranus adalah raksasa penuh teka-teki yang bikin bingung para astronom selama berabad-abad. Yang membedakan planet gas raksasa ini dengan planet lainnya adalah kemiringannya yang aneh. Kalau sebagian besar planet berputar pada sumbu yang tegak lurus dengan orbitnya, Uranus berputar liar ke arah yang berbeda. Tapi kok bisa begini? Bagaimana bisa planet ini berbaring menyamping? Lalu, kalau kita mengunjungi permukaan planet ini, apa yang bisa kita lihat? Yuk, cari tahu. Uranus, planet ketujuh dari Matahari, planet aneh yang penuh dengan keunikan. Uranus adalah salah satu planet gas raksasa di tata surya kita, seperti halnya Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Planet ini juga merupakan planet terbesar ketiga di tata surya dengan diameter sekitar 49.889 km. Salah satu keanehannya adalah rotasinya yang miring. Tidak semua planet di tata surya kita sejajar dalam satu garis lurus. Jika sebagian besar planet di tata surya kita memiliki kemiringan aksial kurang dari 30 derajat, kemiringan Uranus bisa mencapai 98 derajat. Seperti seseorang yang selalu ingin tampil beda, bahkan jika harus berdiri di atas kepala untuk membuktikan sesuatu. Jadi kutub utara dan selatannya menghadap ke timur dan barat. Seolah-olah planet ini malas dan suatu hari berguling, memutuskan untuk rebahan. Kamu mungkin penasaran kenapa bisa miring begini, bukan? Para ilmuwan menduga ini disebabkan oleh suatu tabrakan. Mereka mengira ada sesuatu yang sangat besar menabrak planet ini. Mirip dengan apa yang terjadi pada bumi. Sebuah planet kerdil menabrak dan bumi jadi sedikit miring. Lalu terciptalah bulan dari sisa-sisa tabrakan tersebut. Tapi ada masalah dengan teori ini. Di usia awal alam semesta, ada banyak sekali asteroid, planet kerdil, dan objek-objek besar lainnya. Dan kalau teori ini benar, kok cuma Uranus yang miring? Benda-benda ini seringkali menabrak planet-planet lain, tapi mereka tidak miring seperti Uranus. Baru-baru ini ada sebuah studi baru. Dan kali ini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah satelit alami yang sudah lama hilang dan mengembara. Pada masa awal pembentukan tata surya, planet-planet raksasa berpesta dengan jarak yang lebih dekat dan lebih dekat lagi ke matahari. Tapi kamu tahu kan, pesta bisa jadi tak terkendali. Ada sesuatu yang menyebabkan Uranus dan Neptunus bermigrasi paling jauh, seolah-olah mereka sedang berusaha melepaskan diri dari pengawasan ketat sang matahari. Setiap planet raksasa memiliki sekumpulan satelit alami, tapi satelit-satelit ini terus terombang-ambing selama kehebohan migrasi ini. Sebagian planet kehilangan satelit alaminya, sementara yang lain mendapatkan satelit baru. Uranus bisa saja dengan cepat mendapatkan atau terlahir dengan satelit yang lebih besar. Dan jika ukurannya cukup besar, satelit ini bisa saja mulai mempermainkan Uranus. Satelit bisa saja menarik Uranus dengan gravitasinya, sehingga goyangannya semakin parah. Seiring berjalannya waktu, hal ini membuat Uranus semakin miring. Akhirnya satelit ini menghantam Uranus dan menguncinya pada kemiringannya saat ini. Meskipun teorinya cukup masuk akal berdasarkan pemodelan komputer, kita harus menunggu sampai setidaknya tahun 2030.
Saat itu China akan meluncurkan wahana antariksa Tianwen 4 untuk melihat Uranus lebih dekat dan mempelajarinya lebih lanjut. Siapa tahu kita akan menemukan rahasia gila selanjutnya tentang angkasa luar. Sampai saatnya tiba nanti, kita cuma bisa bercanda tentang planet pemalas dan pemberontak yang sepertinya tidak bisa berdiri tegak. Karakter yang lucu dan unik ini pasti bikin kamu bertanya-tanya, kalau kita berdiri di planet ini, apa sebenarnya yang bisa kita lihat? Bagaimana kemiringannya yang aneh akan mempengaruhi pemandangan dari permukaannya? Jika kamu berdiri di permukaan Uranus, meskipun planet ini tidak benar-benar memiliki permukaan, tapi lebih mirip atmosfer gas, kamu akan menikmati pemandangan yang keren. Kamu akan melihat matahari terbit di timur, sama seperti di bumi. Tapi kemudian, matahari akan terus bergerak mengelilingi langit dengan jalur yang miring, seperti spiral yang malas. Omong-omong soal matahari terbenam, kayaknya kamu harus sabar deh. Karena butuh waktu 42 tahun bagi matahari untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi langit Uranus. Lama banget ya, sebelum akhirnya kita bisa tidur. Berbicara tentang langit di Uranus akan sangat indah untuk dilihat. Uranus dikenal dengan warna biru hijau yang menakjubkan dan unik. Ini karena gas metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah, memberikan warna dingin pada planet ini. Kamu juga akan melihat awan dan badai yang menakjubkan berputar-putar di sekitar Uranus. Tapi, jika kamu mencari rasi bintang, kayaknya kamu kurang beruntung deh. Kemiringan Uranus yang ekstrim membuat kutub-kutubnya menghadap ke arah matahari, sehingga bintang-bintang akan tampak menyebar tak karuan di langit. Rasi bintang yang kita kenali tidak akan bisa dikenali dari Uranus. Selain itu, karena rotasi planet ini, posisi bintang-bintang akan sering berubah. Kalau kamu seorang pelaut, semoga berhasil deh menavigasi arah. Tapi kamu bisa melihat satelit alami Uranus yang indah. Diketahui Uranus memiliki 27 satelit. Yang terbesar adalah Titania, diikuti oleh Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Benda langit ini diperkirakan terbentuk dari materi yang sama dengan Uranus. Dan ya, kemiringan planet ini juga mempengaruhi mereka. Satelit-satelit ini mengorbit mengelilingi planet secara tegak lurus dengan gerak planet mengelilingi matahari. Tapi masih ada lagi. Kamu tahu nggak kalau Uranus juga punya cincin? Ya, bukan cuma Saturnus loh yang punya. Cincin-cincinnya terdiri dari partikel-partikel es. Ada yang sekecil butiran pasir dan ada yang berukuran beberapa meter. Cincinnya tipis, sempit dan gelap jika dibandingkan dengan Saturnus. Cincin-cincin ini sangat hitam, sehingga hampir tidak memantulkan cahaya. Itulah mengapa sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kalau kamu berada di dekat permukaan Uranus, kamu mungkin bisa melihatnya di langit. Pertanyaannya adalah, apa kamu bisa fokus pada semua pemandangan ini? Karena Uranus beneran dingin, dan itu mungkin satu-satunya hal yang akan kamu pikirkan. Suhunya bisa turun hingga negatif 212 derajat Celcius. Mendingan siapin baju hangat deh untuk perjalanan ini. Hal ini terjadi karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari dan atmosfernya yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Bukan hanya Uranus adalah planet terdingin di tata surya, tapi musim dingin di sana juga sangat panjang. Karena kemiringannya yang ekstrim, Uranus memiliki musim dingin yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Planet ini seperti terjebak dalam musim dingin abadi. Ya, keren sih, tapi sekaligus menyedihkan. Dan jika itu belum cukup dingin, Uranus juga dikenal karena anginnya yang kencang. Bahkan anginnya bisa berhembus hingga 579 km per jam. Mendingan pegangan erat-erat deh, atau pakai baju tahan angin agar tidak tertiup angin seperti daun. Dan yang terakhir, medan magnet Uranus juga miring pada sudut 59 derajat dari sumber rotasi planet. Beberapa efeknya pun sangat menarik. Yang jelas adalah aurora yang indah, yang mirip dengan aurora di utara dan selatan bumi. Namun di Uranus, aurora ini terletak di dekat khatulistiwa, bukan di kutubnya. Keren bukan?
Hasilnya adalah pertunjukan cahaya yang memukau yang akan membuat pelancong luar angkasa yang paling lelah sekalipun berhenti dan menatap dengan takjub. Meskipun kedengarannya sangat mengagumkan, medan magnet ini justru menyulitkan wahana antariksa untuk bernavigasi di sekitar Uranus. Medan magnet menciptakan tarikan gravitasi yang berat sebelah yang bisa mempengaruhi lintasan wahana antariksa. Ini membuat penjelajahan Uranus jadi lebih menantang. Tapi mungkin hal ini akan berubah di masa depan. Singkat cerita, berdiri di Uranus akan menjadi pengalaman yang dingin tapi menakjubkan. Dan jelas tidak seperti jalan-jalan biasa di taman. Lain kali saat kamu menatap langit malam, pikirkan tentang planet es yang indah ini. Dan ingat, bahkan di angkasa yang luas, selalu ada sesuatu yang baru dan menarik untuk dijelajahi. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan masa 10 kali masa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah ke-6 objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Trans-Neptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Trans-Neptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain.
sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Trans-Neptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper.
Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet katai lainnya. Jupiter dulunya berbentuk datar dan tampak seperti permen M&M, dan Jupiter bukanlah satu-satunya planet datar di tata surya. Ternyata ada banyak hal yang bisa terjadi selama pembentukan planet, seperti terkunci pada matahari atau terhempas di antariksa. Yuk kita simak penjelasannya. Bumi tidak datar, tapi Jupiter mungkin dulunya datar. Alih-alih berbentuk bola besar, planet gas raksasa di sistem kita mungkin awalnya lebih mirip paneku. Jupiter salah satu planet tertua di antara planet-planet tetangga kita, usianya 4,6 miliar tahun, sama seperti matahari. Di masa-masa awalnya, Jupiter kemungkinan terbentuk melalui proses yang disebut disinstability atau ketidakstabilan piringan. Semua berawal dari bintang. Ketika sebuah bintang terbentuk, awalnya tidak berupa bulatan, melainkan seperti piringan besar. Pada tahap ini, angin sangat panas yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan berhembus. Debu di dalam piringan itu mengandung materi seperti karbon dan besi, beberapa di antaranya bertabrakan dan saling menempel, membentuk objek yang lebih besar. Debu berubah menjadi kerikil, kerikil berubah menjadi batu, dan batu-batu itu bertabrakan satu sama lain menjadi semakin besar. Gas di dalam piringan membantu semua kepingan padat itu menyatu. Sebagian pecah, tapi sebagian lagi tetap menempel, dan itulah yang menjadi bagian dasar planet. Ini disebut planetesimal. Bahkan planet gas raksasa seperti Jupiter pun awalnya berupa bintik-bintik debu yang lebih kecil dari rambut manusia. Pada akhirnya debu ini membentuk piringan gas yang besar dan berbentuk cincin. Piringan gas ini mulai berputar mengelilingi matahari dan bertambah besar dengan mengumpulkan gas dan batuan seperti bola salju. Raksasa gas itu istimewa, mereka lahir dari bagian yang dingin dari piringan. Di area yang dingin, molekul-molekul bergerak lebih lambat sehingga lebih mudah ditangkap. Di tempat-tempat ini, air bisa membeku dan potongan-potongan es kecil saling menempel dan bercampur dengan debu. Bola salju kotor ini berkumpul dan kemudian membentuk inti planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di area yang lebih hangat dan lebih dekat dengan bintang, planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars mulai terbentuk. Setelah planet-planet es raksasa lahir, tidak banyak gas yang tersisa untuk planet-planet yang lebih kecil. Mungkin butuh waktu puluhan juta tahun bagi planet-planet batuan untuk terbentuk setelah bintang lahir. Pada saat yang sama, matahari juga tumbuh, menyerap gas di dekatnya dan mendorong materi-materi lebih jauh lagi. Setelah miliaran tahun, piringan ini berubah total menjadi bintang bulat dengan sekumpulan planet, planet katai, asteroid, bulan, meteoroid, dan komet di sekelilingnya. Baru-baru ini simulasi menunjukkan kalau protoplanet, sebutan untuk bola berdebu di masa awal pembentukannya, tidak tampak seperti planet yang kita kenal. Untuk planet gas raksasa seperti Jupiter, bentuknya lebih mirip bola yang ditekan atau permen M&M. Tapi bukan yang isi kacang ya. Ketika matahari masih muda, piringan gas dan debu yang mengelilinginya menjadi dingin dan tidak stabil. Piringan gas dan debu ini mulai pecah menjadi bongkahan-bongkahan besar, dan bongkahan-bongkahan ini kemudian runtuh akibat gravitasi yang sangat besar dan membentuk Jupiter. Lama-kelamaan Jupiter menjadi planet gas raksasa berbentuk bulat. Ada banyak keanehan yang bisa terjadi selama proses pembentukan planet. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa Venus atau Uranus berputar ke arah yang berlawanan dengan planet-planet lain? Biasanya ketika sesuatu terbentuk dari piringan gas yang berputar, dia cenderung berputar ke arah yang sama. Misalnya jika kamu memutar beberapa bola pada seutas tali, bola-bola itu akan berputar dengan arah yang sama. Jadi secara teoritis, semua planet seharusnya berputar ke arah yang sama. Tapi ada banyak sekali objek yang bergerak cepat seperti komet dan asteroid di tata surya kita. Ketika menabrak planet, terutama pada masa-masa awal pembentukannya, tabrakan ini bisa membuat planet berputar ke arah yang berlawanan.
Venus dan Uranus mungkin selamat dari tabrakan besar. Untungnya keduanya tidak terlempar ke antariksa. Gravitasi matahari dan planet-planet di dekatnya menarik mereka kembali ke tempatnya. Ada juga yang disebut planet yang terkunci pasang surut. Ini adalah benda-benda langit yang berputar sedemikian rupa sehingga satu sisi selalu menghadap ke bintangnya, sementara sisi lainnya tetap berada di dalam kegelapan abadi. Jadi satu sisi selalu sangat panas, sedangkan sisi lainnya sangat dingin. Jika kita berada di planet seperti itu, kita hanya bisa hidup di garis tipis antaranya. Planet-planet ini terbentuk ketika berada sangat dekat dengan bintang induknya, gaya gravitasinya sangat kuat dan seiring waktu, gaya ini memperlambat rotasi planet hingga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bintang. Bayangkan kamu sedang berputar di kursimu, seseorang menghampiri dan saat memegang kursimu dengan tangannya, dia mulai berputar bersamamu. Dengan cara ini, kalian akan selalu saling berhadapan. Planet-planet yang terkunci secara pasang surut juga seperti itu. Bulan kita terkunci secara pasang surut terhadap bumi, sehingga kita hanya bisa melihat satu sisinya saja. Kita telah menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet. Sebagian di antaranya memiliki orbit yang sangat aneh, misalnya planet-planet dengan orbit yang sangat panjang butuh ribuan tahun untuk sekali mengelilingi bintang. Atau orbit yang sangat miring dan mirip komet, atau juga si Jupiter panas, yaitu planet-planet yang berada sangat dekat dengan bintang induknya, bahkan lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Tapi planet-planet ini tidak mungkin terbentuk di tempat yang sekarang. Ketika tata surya berevolusi, planet-planet tersebut berubah posisi karena suatu alasan. Penataan ulang ini disebut migrasi planet. Ada 3 cara utama migrasi ini terjadi. Pertama, karena gas dan debu yang berputar mengelilingi planet. Ketika sebuah planet menabrak materi-materi ini, dia akan membentuk pola spiral di dalam gas. Pola-pola ini bisa mendorong planet lebih dekat atau lebih jauh ke pusatnya, tergantung pada percampuran gasnya. Ini disebut migrasi yang digerakkan oleh gas. Inilah yang dialami Jupiter ketika bergerak mendekati matahari miliaran tahun lalu. Hal ini juga menjelaskan keberadaan Jupiter panas. Kedua, planet-planet besar bisa mendorong planet-planet yang lebih kecil sehingga mengubah lintasannya. Ketiga, gravitasi bintang bisa menarik planet sehingga orbitnya jadi lebih melingkar. Pernah dengar tentang planet pengembara? Bayangkan sebuah planet yang melayang di luar angkasa tanpa bintang untuk menjadi tambatan. Mereka seperti pengembara di galaksi kita yang ditakdirkan untuk berpindah-pindah selamanya. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada lebih banyak planet yang melayang bebas daripada planet yang terikat pada bintang. Di galaksi Bima Sakti saja ada triliunan planet pengembara yang berkeliaran. Ukurannya seringkali sebesar planet terbesar kita, Jupiter, tapi sebagian besar mungkin seukuran bumi. Beberapa bahkan memiliki atmosfer tebal yang membuatnya tetap hangat meskipun berada jauh dari bintang manapun. Beberapa di antaranya mungkin memiliki aurora yang luar biasa, sementara yang lainnya mungkin memiliki bulan dengan air dalam bentuk cair yang berpotensi menunjang kehidupan. Bahkan ada kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan ekstraterestrial. Planet-planet ini bisa bertabrakan dengan bintang lain atau bahkan dengan sebuah sistem keplanetan dalam perjalanannya melintasi antariksa. Kadang planet-planet itu terperangkap dalam gravitasi bintang untuk sementara waktu sebelum akhirnya dilontarkan kembali ke antariksa. Tapi gimana planet-planet itu lahir ya? Kadang dalam proses pembentukan planet yang penuh kekacauan ini, tidak semua planet bisa berada dekat dengan bintang induknya. Sebagian terlontar dari tata suryanya akibat interaksi gravitasi yang kuat dengan planet lain atau bintang yang melintas. Planet-planet yang terlontar ini kemudian menjadi planet pengembara. Pada tahun 2012, para astronom menemukan sebuah sistem tata surya dari awal alam semesta. Sistem ini terdiri dari sebuah bintang dan 2 planet. Kita menyebutnya sistem fosil. Bintang itu sangat tua, sekitar 13 miliar tahun, hampir setua alam semesta kita. Sebagian besar hanya tersusun dari hidrogen dan helium. Ini tidak biasa sih, karena planet biasanya terbentuk dari awan gas yang mengandung materi yang lebih berat. Saat itulah kita tahu kalau cara pembentukan planet di masa lalu berbeda dengan cara pembentukan planet sekarang.
Kita tahu kalau bintang yang mengandung lebih banyak logam lebih mungkin memiliki planet. Dalam istilah astronomi, logam berarti unsur kimia apapun selain hidrogen dan helium. Di alam semesta awal tidak terdapat banyak logam. Sebagian besar logam terbentuk di dalam bintang dan kemudian disebarkan ke antariksa ketika bintang-bintang itu meledak. Jadi kapan planet pertama terbentuk? Sistem yang baru ditemukan ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dua planet raksasa ini mengitari sebuah bintang yang memiliki kandungan logam sangat rendah dan sudah sangat tua. Seharusnya hal seperti ini sangat jarang, bahkan mustahil. Tapi ternyata ada. Artinya mungkin ada lebih banyak planet di sistem yang miskin logam daripada yang kita duga. Mempelajari planet-planet tersebut akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah pembentukan planet. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total, ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan?
Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet, dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Bosan menunggu kolonisasi? Apa menurutmu bumi terlalu membosankan dengan semua masalah dan nyamuknya? Jangan takut, saatnya untuk mengambil tindakan sendiri dan membangun planetmu sendiri. Tapi sebelum kamu mulai mengambil lem kosmik dan glitter, ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Yuk kita mulai proyek DIY terbaik kita. Pertama-tama kita harus memilih lokasi.
Setiap planet pasti mengitari bintang kan? Dalam sebuah prasmanan kosmik, setiap bintang memiliki keunikan tersendiri. Agar semuanya teratur, para astronom menggunakan sesuatu yang disebut sistem klasifikasi bintang. Bintang-bintang masif adalah diva di alam semesta. Bintang-bintang itu sangat besar, terang, dan selalu mencuri perhatian. Tapi bintang-bintang itu tidak selalu bersinar terang dan berpelangi. Bintang-bintang itu memiliki umur yang pendek dan cepat sekali padam seperti lilin. Bintang-bintang itu juga memiliki gravitasi yang sangat besar, jadi berhati-hatilah agar planetmu tidak tersedot. Sebaliknya, bintang-bintang Katai memang kecil, tapi itu bisa ditebus dengan staminanya. Bintang-bintang Katai bisa terbakar selama triliunan tahun. Artinya planet-planet di bintang Katai masih punya banyak waktu untuk mengembangkan kehidupan. Bintang yang sangat panas berwarna biru atau putih, sedangkan bintang yang dingin biasanya berwarna merah atau oranye. Iya, sepertinya terbalik ya. Tapi kan bukan kita yang menentukan di sini. Jadi, apa yang kita pilih? Nah, planet-planet di sekeliling bintang biru dan putih itu bisa hangus dan tergoreng seperti nugget ayam yang renyah. Di sisi lain, di bintang-bintang merah yang dingin, planet kita bisa berubah menjadi bola es. Jika itu pilihanmu, boleh saja, tapi kamu selalu bisa memilih jalan tengah yang bagus. Bintang kuning seperti matahari misalnya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi pas. Sekarang setelah kamu memilih bintangnya, mari kita mulai membangun planet. Jantung planet adalah intinya. Inti planet menciptakan medan magnet, yaitu kekuatan tak terlihat yang melindungi planet dari sinar kosmik keras dan partikel bermuatan. Jika bukan karena medan ini, planet akan terpanggang oleh radiasi bintang seperti burger yang terlalu matang. Tapi medan magnet tidak selalu menjadi kekuatan yang baik. Di beberapa planet, seperti Jupiter, medan magnetnya sangat kuat sehingga menciptakan sabuk radiasi yang begitu kuat dan cuaca yang luar biasa. Jika kamu berharap menggunakan kompas untuk menemukan jalan di planet seperti itu, lupain aja deh. Medan magnet akan membuat jarum kompas berputar-putar seperti penari breakdance yang sedang mabuk kafein. Jadi kalau kamu memilih inti yang kecil dan ringan, planet ini akan memiliki lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari. Itu seperti berjemur tanpa tabir surya. Di sisi lain, inti yang lebih besar bisa menghasilkan lebih banyak panas yang bisa menyebabkan lebih banyak aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Pilihan terbaik adalah inti berukuran sedang yang sebagian besar terbuat dari besi dan nikel. Cukup untuk menjauhkan hal-hal buruk, tapi tidak terlalu kuat untuk mengubah planet menjadi kentang panas kosmik. Kalau inti sudah siap, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Raksasa? Maaf, maksudku planet. Planet itu seperti bawang, ada lapisan-lapisannya. Sebagian besar planet memiliki 3 lapisan utama, inti, kerak, dan mantel. Inti adalah isinya seperti yang sudah kita bahas. Mantelnya seperti lapisan karamel yang panas dan lengket di antara kerak dan inti. Dan kerak itu seperti lapisan tipis gula di atas kue planet yang menutupi permukaannya. Tapi tidak semua planet terbentuk dengan cara yang sama ya. Karena itu kita punya banyak sekali pilihan. Pertama, kita akan membahas planet-planet gas raksasa, si jagoan di alam semesta. Di tata surya kita ada Jupiter dan Saturnus. Planet-planet ini sama sekali tidak memiliki kerak. Pada dasarnya, kedua planet ini adalah bola gas yang sangat besar seperti hidrogen dan helium sesuai dengan namanya. Selanjutnya kita punya raksasa es seperti Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini seperti adik-adik raksasa gas yang lebih muda dan lebih dingin. Planet-planet ini tidak benar-benar memiliki permukaan yang padat, tapi juga bukan gas murni. Sebagian besar terbuat dari air, amonia, dan es metana. Ada juga dunia samudra. Tidak, dunia samudra tidak terbuat dari air murni. Dunia samudra memang memiliki semacam permukaan padat, tapi letaknya sangat dalam. Dan lautan di permukaannya sangat luas sehingga terlihat seperti tetesan air raksasa. Terakhir, kita punya planet terestrial seperti Bumi. Planet-planet ini sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Planet-planet ini memiliki permukaan untuk berpijak dan biasanya punya koleksi mineral yang keren. Jangan lupakan planet-planet kerdil, planet-planet yang kecil tapi sangat kuat.
Pluto mungkin yang paling terkenal, tapi masih ada yang lain di tata surya kita, Eris, Ceres, Haumea, dan sebagainya. Planet-planet itu adalah tim cadangan di dunia planet yang selalu berusaha membuktikan kemampuannya, tapi tidak pernah berhasil menjadi planet penuh. Jenis mana yang paling kamu suka? Raksasa gas mungkin yang paling keren dengan ukurannya yang sangat besar, angin yang sangat kencang, dan petir yang menakutkan. Kita juga perlu menciptakan atmosfer nih. Atmosfer adalah lapisan terluar dari sebuah planet yang memainkan peran penting dalam iklim dan cuaca. Atmosfer juga merupakan pelindung utama planet. Tahukah kamu kalau 90-95% meteor terbakar di atmosfer bumi? Bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak terbakar. Atmosfer yang padat dan berkabut yang akan kamu temukan di tempat-tempat seperti Venus memiliki lapisan karbon dioksida dan asam sulfat yang tebal. Dengan kata lain, Venus bukanlah sebuah planet, melainkan sebuah oven. Saking panasnya, kamu bisa memasak pizza di permukaannya dalam waktu singkat. Dan kamu pun ikut terpanggang lah. Selanjutnya ada atmosfer yang tipis dan halus seperti di Mars. Lapisan karbon dioksida yang tipis membuat tekanan permukaannya hanya 1% dari tekanan permukaan bumi. Di planet-planet seperti ini, kamu bisa terbang seperti pahlawan super kalau punya jetpack yang cukup bagus. Kemudian ada atmosfer campuran seperti yang ada di bumi. Lapisan nitrogen, oksigen, dan gas-gas lainnya menciptakan kondisi yang sempurna untuk kehidupan yang kita kenal. Disinilah kita bisa menikmati hari yang cerah, pelangi, dan tentu saja air. Dan yang terakhir, atmosfer yang eksotis. Kamu akan menemukannya di planet-planet seperti Neptunus, di mana lapisan hidrogen, helium, dan metana menciptakan dunia berwarna biru yang terlihat seperti kelereng raksasa. Planet-planet ini sangat aneh dan gak biasa, jadi sangat cocok untuk para pembuat planet yang kreatif. Hampir selesai nih. Pertanyaan terakhir adalah, apakah kamu ingin planetmu ada kehidupan di dalamnya? Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Misalnya, planet itu harus berada di zona Laik-Huni. Zona Laik-Huni adalah area di sekeliling bintang yang kondisinya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan. Pastikan planetmu tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari bintang ya. Dan jangan lupakan temperaturnya. Sebagai contoh, kamu butuh jumlah oksigen yang cukup agar planet menjadi nyaman dan hangat, tapi tidak terlalu berlebih sehingga semuanya terbakar begitu saja. Tentu saja, kita butuh air, tapi juga tidak terlalu banyak dan juga iklim yang stabil. Kamu nggak mau kan planetmu mengalami perubahan suhu atau kelembapan yang ekstrim? Itu sih syarat kepunahan, bukan evolusi. Oh, dan orbitnya harus stabil, sehingga tidak ada peristiwa astronomi besar yang bisa mengacaukan segalanya. Seperti yang bisa kamu lihat, jenis planet ini sangat pemilih. Tidak heran sangat sulit untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Nah, setelah kita selesai bermain-main di editor pembuatan planet, gimana cara membangunnya ya? Nah, bagaimana kalau dengan terraforming? Terraforming adalah ketika kita dengan sengaja mengubah atmosfer, suhu, dan kondisi lain di sebuah planet agar bisa dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Sebagai contoh, kita bisa melepaskan gas rumah kaca di Mars untuk menghangatkan planet itu dan menciptakan atmosfer yang lebih tebal. Tapi metode ini lebih seperti memoles sebuah keburukan yang diberikan kepadamu oleh pengacak karakter. Gimana kalau membangun dari awal? Itu mustahil, tapi mungkin di masa depan kita bisa melakukannya dengan menggunakan pencetakan 3D skala besar atau teknologi nano. Kita bisa menciptakan struktur dasar dan kemudian menambahkan semua kondisi yang diperlukan agar kehidupan bisa terbentuk. Tentu saja semua ini masih bersifat teoritis, namun meski perjalanan untuk menciptakan planet secara artifisial masih panjang, ada banyak ide dan konsep kreatif yang sedang dieksplorasi oleh para ilmuwan dan penulis fiksi ilmiah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan tentang kemungkinan menciptakan dunia baru. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua planet berbentuk bulat sempurna? Dan bagaimana kalau benda-benda langit ini memutuskan untuk melanggar aturan dan mengubah bentuknya? Akankah kita mendapatkan planet-planet berbentuk persegi, bulan-bulan berbentuk segitiga, atau bahkan bentuk-bentuk intergalaksi yang nggak bisa kita bayangkan? Yuk, kita cari tahu. Jadi bagaimana planet-planet terbentuk? Alam semesta dipenuhi oleh awan debu dan gas yang berputar-putar.
Awan-awan ini yang disebut awan molekul terdiri dari berbagai elemen dan senyawa seperti hidrogen, helium, karbon, oksigen, dan sebagainya. Awan-awan ini seperti dapur kosmik yang penuh dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat planet-planet baru. Langkah pertama dalam resep pembentukan planet disebut teori akresi. Katakanlah terjadi sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan gravitasi. Misalnya, supernova meledak di dekatnya atau semacamnya. Hal ini mendorong gas dan debu di dalam awan dan menyebabkan mereka menyatu. Dan karena gravitasi, partikel-partikel ini mulai jatuh ke satu titik pusat. Partikel-partikel ini menjadi semakin rapat, seperti ketika kamu meremas bola di tanganmu. Dan akhirnya, partikel-partikel tersebut diremas dengan sangat keras sehingga awan mulai memipih menjadi bentuk piringan. Mirip seperti saat kamu mencampur tepung dan air untuk membuat adonan pizza. Piringan ini disebut piringan protoplanet. Piringan ini juga berputar karena partikel-partikel awan tersebut mengalami rotasi. Sekarang, bayangkan partikel-partikel debu dan molekul-molekul gas yang sangat kecil ini menari-nari di dalam piringan. Kadang-kadang, mereka bertabrakan satu sama lain, dan ketika bertabrakan, mereka saling menempel seperti velcro. Gumpalan-gumpalan kecil debu dan gas ini disebut planetesimal. Mereka adalah bahan penyusun planet. Dan ketika planetesimal terus bertabrakan dan bergabung, planet-planet itu tumbuh semakin besar, membentuk protoplanet. Ukuran protoplanet semakin membesar dan gravitasi mereka semakin kuat. Beberapa di antaranya menjadi sangat masif, sehingga menjadi penguasa di lingkungan kosmiknya, yaitu planet-planet yang kita kenal dan cintai. Tiap planet memiliki resep uniknya sendiri yang terdiri dari gas, batuan, dan bahkan air. Tapi, mengapa planet-planet itu tampak seperti bola? Itu semua karena gravitasi. Mari kembali ke protoplanet kita. Bayangkan kamu sedang meremas balon dengan tanganmu. Udara di dalam balon akan terdorong ke belakang menciptakan tekanan. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Gravitasi meremas materi planet ke dalam, menariknya ke arah pusat. Dan karena gravitasi bekerja sama ke segala arah, gravitasi menarik materi dari semua sisi ke arah pusat massa, sehingga menghasilkan bentuk seperti bola. Dan materi itu mendorong kembali dengan tekanan melawan gaya gravitasi. Pada akhirnya, keduanya menemukan titik keseimbangan yang saling menyeimbangkan. Ini disebut kesetimbangan hidrostatik, istilah keren yang berarti segala sesuatu di dalam planet dalam keadaan seimbang. Tapi bukan itu saja. Hal lain yang membuat planet berbentuk bulat adalah rotasi. Bayangkan sebuah bola Play-Doh atau semacamnya. Bayangkan kamu memutarnya dengan cepat. Materi mulai terdorong keluar, membuat Play-Doh menggembung di ekuator dan memipih di kutub. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Ketika planet berputar pada sumbunya, kombinasi gravitasi dan rotasi mendorong materi ke arah luar, membuat planet menggembung di ekuator. Planet-planet itu ingin sekali menjadi piringan lagi. Akan tetapi, gravitasi nggak ingin ada planet yang menggumpal. Gravitasi ingin planet-planet itu berbentuk bulat dan bagus. Jadi, gravitasi terus menarik materi-materi itu, berusaha membuat semuanya serapat mungkin. Akhirnya, gravitasi menang dan planet pun menjadi bulat. Mari kita ambil beberapa contoh dari daftar putar planet kita. Jupiter, si raksasa tata surya, suka sekali memamerkan keoblatannya. Ia berputar sangat cepat sehingga terlihat sangat padat di bagian kutubnya dan gemuk di bagian tengahnya. Ia seperti gasing dengan perut yang lucu. Saturnus, sang keajaiban bercincin, juga bergabung dalam pesta oblat. Saturnus berputar dengan cincin-cincinnya yang indah dan keoblatannya bahkan lebih menonjol daripada Jupiter. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana rotasi bisa memberikan bentuk yang unik pada planet. Planet-planet tersebut berubah dari bentuknya yang bulat sempurna menjadi tonjolan yang menarik di bagian tengahnya. Planet-planet itu seperti tembikar kosmik, di mana gerakan berputar menciptakan bentuk yang lucu dan berbeda. Jadi, sekarang kamu tahu mengapa planet-planet itu bulat. Tapi yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau planet-planet itu nggak bulat? Bagaimana jika planet itu katakanlah berbentuk kubus atau bahkan segitiga? Nah, yuk kita lihat. Planet berbentuk kubus atau segitiga akan memiliki massa yang tersebar dengan cara yang sama sekali berbeda dengan planet bola. Dan kalian tahu apa artinya?
gravitasi juga akan terguncang. Pada planet yang berbentuk bola, gravitasi menarik segala sesuatu ke arah pusat karena masanya terdistribusi secara merata di sekeliling pusat tersebut. Tapi ketika kita memperkenalkan planet berbentuk kubus atau segitiga, segalanya menjadi menarik. Kalau kamu berdiri di tengah-tengah salah satu permukaan itu, kamu akan merasakan tarikan gravitasi yang paling kuat. Hal itu karena permukaan tersebut paling dekat dengan pusat gravitasi. Dan saat kamu menjauh dari bagian tengah dan mulai berjalan ke arah tepi, gravitasi mulai mempermainkanmu. Kamu akan merasakan perjuangan melawan gravitasi yang bersudut curam. Berjalan di tepian itu akan terasa seperti mendaki gunung atau berjalan di lereng yang sangat curam. Semua itu karena gravitasi ingin kamu berada tepat di tengah-tengah permukaan dan bukan di tempat lain. Sekarang bayangkan medan di sepanjang tepi dan sudutnya. Ini adalah lanskap yang tandus, berbatu dan kering. Mengapa? Karena semua air akan menggenang di bagian tengah setiap permukaan, meninggalkan bagian tepi yang kering. Dan kualitas udaranya, ya nggak ada atau sangat tipis sehingga nggak bisa mendukung kehidupan. Bukan tempat yang paling nyaman untuk mendirikan kemah, itu sudah pasti. Dan jangan lupa pakaian hangat, makan siang, dan sepatu hikingmu. Kamu akan membutuhkannya karena iklimnya yang gila. Jenis iklim yang akan kamu temui di bumi yang berbentuk kubus atau segitiga ini bergantung pada bagaimana bumi berputar. Kalau bumi berputar pada sudut-sudutnya, setiap sisi akan menikmati iklim yang sejuk dan beriklim sedang. Namun, kalau bumi berputar pada satu sumbu melalui dua permukaan, maka iklimnya akan sangat panas. Bayangkan versi roller coaster dari iklim kita saat ini. Beberapa permukaan akan menjadi negeri ajaib di kutub, dingin dan beku. Permukaan atas dan bawah untuk kubus, dan permukaan bawah untuk segitiga. Sementara itu, sisi-sisi lainnya akan sangat berbeda. Di dalam kubus suhunya akan sangat panas dengan iklim khatulistiwa yang akan membuatmu berkeringat. Alih-alih sinar matahari yang melengkung lembut di sepanjang sisi, sinar matahari akan langsung menyinari permukaan-permukaan ini. Ngomong-ngomong soal kepanasan, dan di planet segitiga, sinar matahari akan menyinari permukaan-permukaan tersebut secara miring. Sinar matahari yang menyudut ini akan menciptakan variasi temperatur yang menarik di seluruh planet. Bayangkan ini, saat kamu bergerak dari dasar segitiga ke arah ujung, suhu akan berangsur-angsur menurun. Bagian dasar, di mana sinar matahari mengenai paling banyak secara langsung, akan menjadi wilayah terpanas, seperti iklim khatulistiwa yang kita kenal di bumi yang berbentuk bola. Tetapi apabila kamu menjelajah ke arah ujung, sudut sinar matahari akan berkurang secara langsung dan menyebabkan suhu yang lebih dingin. Tapi dasarnya masih sangat dingin dan gelap karena sinar matahari nggak langsung mencapainya. Jadi, segitiga ini benar-benar gila dalam hal perubahan suhu dan zona iklim. Ngomong-ngomong, kamu tahu selimut udara yang nyaman yang kita sebut atmosfer? Nah, di bumi yang bersudut, semuanya akan sedikit bergejolak. Gravitasi akan menarik lebih kuat dari pusat setiap permukaan. Hasilnya, atmosfer akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bayangkan ini, di pusat setiap permukaan, di mana gravitasi paling kuat, atmosfer akan berkumpul dan menebal. Ini akan terlihat seperti kota yang ramai, penuh dengan molekul udara. Namun saat kamu menjelajah ke arah tepian, segalanya akan mulai menipis. Atmosfer akan menjadi langka dan sangat tipis. Jadi bernapas di sepanjang tepiannya akan menjadi sebuah tantangan, dan tepian akan menjadi lingkungan yang sulit bagi kehidupan untuk berkembang. Selain itu, atmosfer yang lebih tipis berarti lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari dan angin matahari. Jadi sudut dan tepi akan sangat berbahaya bagi manusia. Tentu saja, ini semua hanyalah sebuah eksplorasi yang menyenangkan tentang apa yang mungkin terjadi. Bumi kita menyukai bentuknya yang bulat, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi nggak ada salahnya membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang liar dan menakjubkan. Jadi, biarkan imajinasimu melambung tinggi dan teruslah mengagumi keajaiban planet kita yang menakjubkan ini, bagaimanapun bentuknya. Merkurius mendapat julukan buruk karena selalu panas, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Planet ini tidak memiliki atmosfer, jadi perubahan suhunya sangat besar. Saat menghadap matahari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius.
Tapi saat membelakangi matahari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Alasannya, bumi memiliki atmosfer yang nyaman yang menjaga suhu tetap terkendali. Merkurius tidak memiliki kemewahan itu, jadi ia bergantung pada sinar matahari. Tapi terlepas dari itu semua, Merkurius tetap layak untuk dikunjungi. Letaknya yang dekat dengan matahari menjadikannya tempat yang tepat untuk mempelajari bagaimana radiasi matahari memengaruhi planet. Dan meskipun planet ini tidak terlalu ramah untuk kehidupan, masih banyak misteri yang bisa diungkap. Venus sering disebut sebagai planet kembaran bumi. Ya, banyak orang yang percaya bahwa planet yang indah dan subur ini sama seperti rumah kita, tapi ternyata itu salah. Kenyataannya, Venus adalah seorang diva. Venus memiliki atmosfer tebal yang memerangkap panas dan menyebabkan suhu permukaannya mencapai 462 derajat Celcius. Ya, aku ngerti sih. Venus ingin tampil beda dan unik, dan dia serius banget. Dia kayak temanmu yang selalu ingin mengungguli orang lain. Oh, menurutmu bumi itu keren? Aku satu-satunya planet yang berputar searah jarum jam. Bisa nggak kamu? Tapi mari kita jujur saja. Venus berusaha terlalu keras. Dia punya awan asam sulfat yang menghujani permukaannya dan membuat mustahil bagi apapun untuk bertahan hidup. Dia seperti berusaha menjaga agar semua perhatian tertuju pada dirinya sendiri dengan memastikan tidak ada bentuk kehidupan lain yang bisa hidup. Dan atmosfernya begitu tebal dan berat sehingga bisa menghancurkan kita seperti buah anggur. Jadi, ya, Venus mungkin terlihat cantik dari jauh dengan cahayanya yang kekuningan. Tapi jangan tertipu, dia itu ratu drama yang tidak bisa berbagi sorotan dengan orang lain. Oke, cukup tentang Venus, mari kita fokus pada bintang yang sebenarnya, Bumi. Kita mungkin tidak memiliki semua fitur mencolok yang dimiliki Venus, tapi setidaknya kita ramah dan menerima semua bentuk kehidupan. Ditambah lagi, kita punya pizza. Jadi siapa juga yang butuh awan asam sulfat? Kamu mungkin berpikir karena kita hidup di planet ini, kita tahu segalanya dari A sampai Z dan tidak ada ruang untuk kesalahpahaman. Baiklah, kalau begitu coba kasih tahu aku bagaimana bentuk bumi. Kalau kamu bilang bentuknya bulat, maaf, tapi kamu salah. Jadi planet kita mungkin terlihat seperti bola, tapi bukan bola yang sempurna. Karena berputar, kutub utara dan kutub selatan sedikit bergeser dan bentuknya agak datar. Bumi yang bergerak dan hal-hal semacamnya sebenarnya menyebabkan bumi berubah bentuk dari waktu ke waktu, tapi bentuknya tetap bulat. Mari kita bicara tentang Mars, planet merah yang telah membuat manusia terpesona selama berabad-abad. Aku tahu kita punya pemikiran bahwa Mars adalah planet yang bisa dihuni, dan kita bisa mengepak tas kita dan pindah ke sana jika bumi tidak bisa dihuni lagi. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Salah satu kesalahpahaman umum tentang Mars adalah bahwa Mars memiliki atmosfer yang bisa dipakai bernapas. Meskipun Mars memiliki atmosfer, atmosfernya jauh lebih tipis daripada atmosfer bumi dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, sehingga tidak cocok untuk kehidupan manusia tanpa sistem pendukung kehidupan yang ekstensif. Jadi, kalau kamu berencana untuk berjalan-jalan di permukaan Mars, sebaiknya kamu membawa tabung oksigen. Tapi, bukan berarti kita harus menyerah pada mimpi kita untuk menjajah Mars. Siapa tahu, mungkin dalam beberapa dekade lagi, kita bisa menyebut Mars sebagai rumah kedua kita. Sebagian orang mengira Jupiter adalah planet yang padat, tapi aku kasih tahu ya, planet ini hanya sekumpulan udara panas. Beneran, Jupiter sebenarnya adalah planet gas raksasa yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Saking besarnya, Jupiter bahkan tidak memiliki permukaan yang padat. Kupikir tempat tidurku udah empuk, tapi mengambang di atas awan gas juga kayaknya nyaman. Atmosfer Jupiter berangsur-angsur bertransisi ke bagian dalam yang berarti di sana seperti pesta yang tidak pernah berakhir. Cincin Saturnus adalah salah satu fitur yang paling menarik dari planet ini. Jadi kesalahpahaman umum tentang Saturnus adalah bahwa cincinnya padat. Kenyataannya, cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel kecil es dan batuan yang tak terhitung jumlahnya yang mengitari planet ini. Cincin Saturnus membentang sejauh 280.000 km dari permukaan planet, tapi tebalnya hanya sekitar 20 meter. Partikel-partikel yang menyusun cincin Saturnus memiliki ukuran yang beragam, mulai dari bintik-bintik debu hingga batu-batu besar.
Para ilmuwan meyakini bahwa cincin-cincin tersebut terbentuk dari puing-puing yang tersisa setelah Saturnus dan bulan-bulannya terbentuk. Seiring berjalannya waktu, partikel-partikel tersebut ditarik oleh gravitasi Saturnus dan terbentuklah cincin-cincin indah yang kita lihat sekarang. Cincin Saturnus juga memiliki beberapa fitur yang menakjubkan, seperti celah dan belahan yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan-bulan di dekatnya. Ada juga gelombang dan pola spiral yang tercipta dari interaksi gravitasi antara partikel-partikel di dalam cincin. Terlepas dari keindahannya, cincin Saturnus terus berubah. Partikel-partikel bertabrakan satu sama lain, menciptakan partikel-partikel baru dan menghancurkan partikel-partikel lainnya. Artinya, cincin yang kita lihat saat ini bisa jadi akan terlihat sangat berbeda di masa depan. Jadi, kalau kamu melihat Saturnus dan cincin-cincinnya, ingatlah bahwa kamu sedang melihat bola salju kosmik yang terdiri dari miliaran partikel-partikel kecil yang melayang-layang di sekitar planet itu. Nah, salah satu kesalahpahaman umum tentang Uranus adalah bahwa Uranus itu si pemalas yang bahkan tidak bisa berotasi dengan benar. Orang-orang mengira Uranus hanya berguling di sisinya sepanjang hari. Tapi aku kasih tahu ya, itu tidak sepenuhnya benar. Tentu Uranus memang memiliki sumbu rotasi yang miring, tapi Uranus masih bisa berputar pada arah yang sama dengan planet-planet lain di tata surya. Seperti temanmu yang selalu datang terlambat ke pesta, tapi tetap bisa bersenang-senang dan berbaur dengan keramaian. Tapi ya jujur aja, Uranus tetap aja agak aneh. Ini adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang berotasi pada sisinya dengan derajat yang sedemikian rupa. Tapi bagaimanapun juga, variasi adalah bumbu kehidupan kan? Jadi selamat untuk Uranus, planet yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi siapapun. Andai aku punya nyali kayak gitu. Pernah dengar kata orang kalau Neptunus cuma versi birunya Jupiter atau Saturnus? Oke, aku kasih tahu. Itu sama kayak kamu bilang pisang cuma versi kuningnya mentimun. Gak mendekati sedikit pun. Neptunus dan teman-teman gas raksasanya memang memiliki beberapa kemiripan. Tapi Neptunus lebih menonjol dengan warna biru yang indah. Itu semua berkat kandungan metana yang dingin di atmosfernya. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak Neptunus itu adalah planet terjauh dari matahari. Saking jauhnya, planet ini membutuhkan waktu hampir 165 tahun bumi untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi matahari. Mungkin dia mau me time panjang ya. Dan jangan lupakan soal 14 bulannya. Benar, Neptunus memiliki banyak sekali bulan yang mengikutinya, kayak fans-fansnya di konser. Mungkin mereka berharap bisa melihat sekilas cahaya biru Neptunus yang terkenal itu. Jadi kalau ada orang yang bilang Neptunus cuma tiruan Jupiter atau Saturnus, kalian bisa mengoreksinya dengan percaya diri dan berkata, maaf, tapi Neptunus itu planet gas raksasa yang unik dan punya cahaya biru yang indah. Tahukah kamu bahwa Pluto sebenarnya tidak dianggap sebagai planet lagi? Benar, pada tahun 2006, Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengklasifikasikan ulang Pluto sebagai planet Katai. Jadi, artinya apa sih sebenarnya? Planet Katai adalah benda langit yang mengorbit matahari dan cukup besar untuk bisa bulat karena gravitasinya sendiri. Tapi masih ada puing-puing lain dalam orbitnya. Ada kesalahpahaman umum bahwa Pluto masih dianggap sebagai planet. Tapi sebenarnya Pluto tidak cukup besar untuk memenuhi syarat. Maaf ya Pluto. Tapi tenang, kamu mungkin kecil, tapi kamu tetap dicintai banyak orang. Selain itu, jadi planet Katai juga cukup keren kok. Kamu bisa bergaul dengan planet-planet unik lainnya seperti Ceres dan Haumea. Jadi, teruslah mengorbit Pluto. Kami masih berpikir kalau kamu itu unik.